Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasipa. Oke, kali ini kita masih melanjutkan persiapan ujian sekolah di part kimia yang kedua. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran seperti tampak pada gambar. Jadi, model soal pemisahan campuran, ini ada yang modelnya disajikan gambar, kemudian kamu harus nebak. Jadi kamu harus familiar, filtrasi gambarnya yang gimana, destilasi yang gimana, evaporasi gimana, dekantasi gimana, supaya tahu nanti ketika ada soal berupa gambar. Oke, kalau gambarnya kayak gini, nih kamu lihat ini ada labu destilasi disebutnya. Nah, jadi ketahuan langsung jawabannya destilasi ya. Tuh, jadi ini ada zatnya dimasukkan ke labu destilasi, kemudian dia dilakukan destilasi. Nanti ada yang berhasil diembunkan pisah ke sini karena dia berdasarkan perbedaan titik didih dasar dari destilasi. Oke, kita bahas. Filtrasi itu penyaringan, destilasi itu penyulingan, evaporasi penguapan, dekantasi itu penuangan dengan perlahan. Jadi dia mirip filtrasi, tapi bedanya kalau filtrasi pakai penyaring, kalau ini nggak disaring, nggak pakai kertas saringnya, tapi dituang saja. Tuh ya. Ini model contoh gambarnya kalau pakai kertas saring. Tapi penyaringan ada juga yang nggak pakai kertas saring, pakai yang batu-batu seperti penyaringan air ya. Nah, ini filtrasi. Supaya kamu familiar sama gambarnya. Ini evaporasi, penguapan, kan kelihatan ada gas-gas yang keluar. Oke. Nah, ini penuangan, dituangkan pakai batang pengaduk, dilewatkan. Nanti cairannya pindah ke sini, kemudian yang padatannya tertinggal di sini. Tuh ya, jadi dituang perlahan-lahan. Oke. Itu pemisahan campuran. Next. Nah, ini kalau tadi bentuknya gambar, ini adalah dalam bentuk soal cerita. Suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain. Jadi, berwujud cair terkotori oleh zat padat. Mempunyai titik didih berbeda. Oke, ini langsung saja jawabannya filtrasi. Karena dia sudah jelas, ya. Dia ada zat cairnya, ada zat padatnya. Lebih mudah dipisahkan secara filtrasi. Kromatografi itu adalah pemisahan, ya. Ini pemisahan zat warna, kromatografi itu. Sublimasi, dasar dari peristiwa menyublim, destilasi yang tadi penyulingan. Oke. Untuk menghasilkan bahan bakar kerosin dari pengeboran minyak mentah dilakukan proses K. Bahan bakar kerosin dari pengeboran minyak mentah ini adalah destilasi bertingkat. Jadi penyulingan ya. Jadi destilasi itu yang biasanya dihasilkan adalah berupa misalkan minyak-minyak ya. Minyak hasil dari minyak bumi itu tadi kayak bensin, kemudian solar, premium lah, pertamax lah, intinya bahan-bahan bakar tuh, atau minyak untuk aromaterapi kayak minyak kayu putih misalkan, minyak atsiri yang lainnya, atau bisa juga minyak-minyak untuk parfum misalkan aroma minyak mawar atau minyak pewangi ruangan vanili dan sebagainya. Yang minyak-minyak itu destilasi bertingkat. Oke? Next. Nah, kita ke asam basa. Oke, jadi kamu dikasih data, tuh ya, hasil percobaan. Nah, diminta menyebutkan larutan yang bersifat basa. Oke, ini gampang ya. Jadi, basa itu kata kuncinya, nih kalau uji lakmus, asam itu belakangnya M, maka dia ujungnya merah, berubah, lakmus itu berubah jadi merah. Jadi kalau lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi merah. Sementara basa kan depannya huruf B, maka dia biru. Tuh ya. Kita tinggal cari basa. Tadi kata kuncinya biru. Maka yang biru adalah yang nomor 2 dan 5 ya. Jadi ketika warna lakmus awal merah, setelah dicelup jadi biru. Ketika warna lakmusnya biru, ini jadi biru. Ini juga basa. Merah jadi biru, ini juga basa. Jadi bisa 2, 4 atau
25 ya. Tapi kita pilihnya 2 dan 5. Kenapa? Karena ini rancu, bisa jadi warna lakmus awal biru, kemudian setelah dicelup biru, ini bisa jadi garam. Gitu ya, atau netral yang tidak berubah. Bisa jadi itu karena dia tidak berubah. Tuh. Jadi yang lebih meyakinkan adalah 2 dan 5. Kalau dia tadinya merah berubah jadi biru, sudah pasti itu adalah basa. Tapi kalau yang ini bisa 2 kemungkinan. Oke. Kecuali kalau misalkan nggak ada pilihannya, yang ini nggak ada. Jadi udah pasti jawabannya tinggal 2 dan 4. Kita bisa pilih D. Tapi ada yang lebih tepat lagi, jadi cari yang lebih tepat. 2 dan 5. Oke? Itu ya. Nah, ini juga masih di asam basa, model lain. Jadi ada 4 bahan. Kamu disajikan bahan, kemudian percobaannya diminta melengkapi. Nih, dia ngasih tahu air ledeng ini netral. Netral itu garam atau garam itu nggak berubah. Kan GE ya depannya nggak berubah. Oke, jadi kalau dia nggak berubah, berarti kalau lakmus biru ini tetap biru, netral. Lakmus merah berarti tetap merah. Jadi satu merah nih. Antara A sama D ya. Yang B sama C udah pasti salah. Air sabun dia basa. Basa itu B, biru. Lakmus merah biru, lakmus biru berarti biru. Jadi 2 biru. Kita cek yang nomor 2, ini biru, ini merah. Udah pasti jawabannya yang A ya. Kita cek lagi tapi bener nggak yang A? Meyakinkan, oke? Air deterjen, merah jadi biru, biru jadi biru, berarti pasti basa. Kita cek, basa, betul ya. Yang 4, ini asam. Asam itu merah. Merah jadi merah, berarti 4 merah. Lakmus biru pasti jadi merah. Nah, jadi jawabannya betul yang A. Oke, gampang ya. Next. Nah, ini pernah juga, ini muncul kalau nggak salah model soal 2 tahun lalu. Ini seperti ini. Jadi kalau biasanya memang yang sering keluar adalah lakmus yang digunakan atau indikatornya lakmus. Nah, pernah juga yang keluar adalah indikator alaminya. Untuk menguji larutan asam dan basa digunakan indikator alami atau diambil dari tumbuh-tumbuhan. Oke? Diuji dengan kulit manggis dan diuji dengan kol merah. Oke, kita review. Kol merah itu kalau dia asam, dia menunjukkan warna merah muda. Sementara kalau basa, hijau. Sementara kulit manggis, kalau asam coklat kemerahan, basa biru kehitaman. Oke, jelas banget langsung ketahuan jawabannya dari jawaban yang ini, yang Q dan S. Lihat ya, biru kehitaman, kulit manggis, ini hijau, basa. Yang tanya basa dulu ya. Basa itu berarti biru kehitaman sama hijau, betul. Sementara asamnya adalah coklat kemerahan, si S, dan merah muda. Oke? Nah, pernah juga yang keluar itu, yang sering juga keluar biasanya kunyit. Nah, kalau kunyit, ini mudah sekali, asamnya kuning, basanya jadi merah. Oke? Itu ya. Diingat-ingat, ini adalah indikator untuk menguji asam dan basa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oke? Oke, yang berikutnya ini adalah zat aditif atau bahan tambahan makanan. Oke, bahan ini ditambahkan ke dalam makanan, biasanya dalam jumlah sedikit saja. Nah, dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi bisa mempercantik penampilan, atau ada juga yang dengan tujuan menambah cita rasa, memperkuat daya tahan simpan, dan lain sebagainya. Nah, ada apa aja? Kita cek. Oke, jadi ada pewarna. Nah, ini ada yang alami dan ada yang sintetis. Kalau yang alami bisa dari kunyit, kemudian daun suji, kulit manggis, akar mengkudu. Kalau yang sintetisnya ada eritrosin, kuning FCF, dan tartrazin. Ada banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian pemanis, ini juga ada yang alami. Ini ada madu, gula aren, gula tebu. Kalau yang sintetisnya ada sakarin, sorbitol, aspartam, siklamat, atau disebut juga biang gula. Nah, siklamat ini di Kanada, di Inggris, ini sudah dilarang karena berdasarkan penelitian dapat memicu kanker atau bersifat karsinogenik.
Kemudian ada pengawet. Nih berarti ditambahkan dengan tujuan mengawetkan makanan atau memperkuat daya tahan simpan makanan. Yang alami ini misalkan garam. Kalau sintetisnya ada asam benzoat, kalium sorbat, asam propionat. Nah, ini biasanya yang sintetis ini pada makanan-makanan kemasan. Tuh, jadi kalau kamu lihat di komposisi kemasan biasanya ada tuh, kamu lihat misalkan ciki atau apa gitu ya, ada tartrazin, mungkin ada kuning FCF, kemudian ada asam benzoat atau natrium benzoat. Kemudian ada penyedap rasa alami. Kalau yang alami kaldu sayur, kaldu daging, atau bawang putih, bawang merah, bumbu dapur yang memperkuat cita rasa. Sementara kalau yang sintetisnya ada MSG, monosodium glutamat, mononatrium glutamat, vetsin, atau yang kita kenal mecin. Oke, sekarang kita cek ini contoh soalnya. Hilma membaca pada sebuah kemasan minuman ringan bahwa salah satu komposisinya adalah aspartam. Aspartam ditambahkan ke dalam minuman ringan dengan maksud pewarna, pengawet, pemanis, antioksidan. Ada yang ingat? Tadi kita udah review sedikit. Betul ya, pemanis. Aspartam itu pemanis buatannya. Kita next ke soal berikutnya. Perhatikan kandungan bahan makanan yang terdapat dalam produk makanan berikut. Kemudian zat yang dicetak tebal. Dia minta zat yang dicetak tebal ya. Di sini ada tartrazin Cl19140. Fungsinya apa? Tadi juga sudah ada di review tadi. Betul ya, jadi pewarna tartrazin itu. Ada antioksidan di sini TBHQ, tersier butyl hidroquinon, kemudian ada monosodium glutamat. Nah, ini MSG penyedap rasa tadi ya. Nah, sekarang kita ke zat adiktif. Nah, ini beda sama yang tadi. Kalau tadi aditif tanpa K, yang ini adalah adiktif dan psikotropika. Jadi atau kita kenal dengan narkoba ya, obat-obat terlarang nih. Jadi ini adalah obat sebenarnya tapi disalahgunakan. Ada apa aja? Ini dikelompokkan menjadi 3 zat. Yang pertama, stimulan. Sesuai namanya, dia menstimulasi sistem saraf pusat sehingga mempercepat proses-proses dalam tubuh. Misalkan detak jantungnya jadi makin cepat, meningkat, pernafasannya juga meningkat, tekanan darahnya jadi meningkat ya. Contohnya zat ini adalah kafein, nikotin, kokain, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu. Kemudian depresan sesuai namanya juga. Jadi ini menyebabkan depresi atau zat ini mengakibatkan aksi kebalikan dari stimulan. Kalau stimulan mempercepat proses dalam tubuh, maka ini menurunkan proses dalam tubuh sehingga pada akhirnya akan menurunkan kesadaran. Tuh ya. Biasanya obat-obat tidur atau obat yang menyebabkan kesadaran menurun, misalkan alkohol, morfin, kemudian obat-obat penenang, valium dan barbiturat. Kemudian halusinogen, nah ini juga sesuai namanya, jadi zat ini mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan halusinasi. Contohnya LSD, lysergic acid, dietilamid, kemudian ganja atau kanabis. Jadi sekali lagi zat-zat ini sebenarnya adalah obat yang dipakai di dunia kesehatan untuk keadaan-keadaan tertentu. Misalkan ya pada penderita sakit jiwa ini dibutuhkan. Ya. Kemudian untuk keadaan ketika operasi ada obat bius yang dibutuhkan tuh. Nah, tapi sekali lagi ini tidak boleh digunakan pada keadaan normal. Ketika digunakan pada keadaan normal, maka disebutnya penyalahgunaan obat. Yang berikutnya kita akan bahas pengaruh zat adiktif dan psikotropika. Jadi ada 3 pengaruhnya ketika ini disalahgunakan. Ada pengaruh pada fisik, fisiologi, dan psikis. Jadi pengaruh fisik ini pengaruh yang terjadi pada fisik anggota tubuh ya. Jadi misalnya pada mata menyebabkan matanya merah. Kemudian dari wajah, face-nya jadi terlihat pucat tuh. Kemudian memerah mukanya misalkan, atau dari giginya menjadi kuning, penampakan badannya jadi kurus
Kalau pengaruh fisiologi ini pengaruh yang terjadi pada sistem tubuh atau organ gitu ya. Jadi yang ada di dalam biasanya. Nah, ini meningkatkan detak jantung, kemudian mengganggu sistem saraf otak, mengganggu sistem pernafasan. Nah, tapi pada beberapa soal biasanya yang dimaksud dengan pengaruh fisiologi ini juga mengacu pada pengaruh fisik. Jadi biasanya ini digabung nih, masuk dalam satu kategori gitu ya. Jadi sistem saraf otak ini bisa juga masuk ke pengaruh fisik. Tuh, karena terjadi pada fisik memang. Cuma ini fisik yang tampak di luar, yang ini adanya tampak di dalam gitu. Kemudian pengaruh psikis, nah ini kejiwaan. Tuh, jadi mengacu pada perilaku. Misalkan jadi semakin malas, kemudian jadi suka berbohong, suka menghayal, suka bicara, atau bahkan jadi pendiam, itu bisa gelisah ya. Kemudian pengendalian menurun, bicara atau tertawa sendiri, menurunnya kesadaran hingga bahkan hilang kesadaran. Oke, jadi ini pada perilaku-perilaku. Sekarang kita cek. Oke, ini ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, pengaruh fisik yang dialami pengguna narkoba. Oke, fisik ya. Jadi kalau hilang rasa percaya diri, nah ini perilaku, berarti ini berhubungan dengan psikologi atau psikis. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku, ini juga berhubungan dengan perilaku, psikologi atau psikis. Mual muntah, nah ini tadi mual muntah masuk ke fisik ya, betul. Sering berhayal masuknya ke psikis, mata jadi merah. Jadi jawabannya 3 dan 4. Oke. Next, kita ke sini. Perhatikan pernyataan berikut. Dampak psikologis. Oke, ini psikologis mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Oke, kita lihat aja dari yang mana sih psikologis dari 5 pernyataan ini. Badan terasa lemah. Nah, ini badan, berarti ini pasti fisik ya. Perasaan senang berlebihan. Nah, berhubungan dengan perasaan, perilaku, ini psikologis, betul. 2. Agresif, juga ini perilaku, psikologis. 2, 3, berarti pupil, mata. Nah, ini berhubungan dengan mata, pasti fisik. Mudah tersinggung. Nah, mudah tersinggung ini berarti psikologis. Jadi jawabannya 2, 3, 5. Oke, gampang ya. Oke, teman-teman, kita telah menyelesaikan bagian nge-review materi-materi kimia di SMP. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah Dia kelilingi kita dengan orang-orang baik. Pesan positif harian kelas IPA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum.